Peran budaya dalam kesehatan masyarakat. Keanekaragaman budaya pengobatan tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia dianggap masih konvensional atau tak ada standarisasi obat tradisional melalui program keilmuan atau pengembangan berbasis ilmiah. Terdukung dengan adanya kondisi sumber daya alam hutan di Indonesia, maka sistem pengobatan tradisional tumbuh dan berkembang sejak munculnya kehidupan suku-suku bangsa di muka bumi ini. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari peran budaya dalam kesehatan masyarakat. Pengobatan tradisional disebut juga sebagai pengobatan alternatif, dimiliki pada umumnya masyarakat menurut pola-pola kebudayaan mereka dalam bentuk pengetahuan aslinya. Pengobatan tradisional disebut sebagai budaya dalam kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah dan suku-suku bangsa, dan menurut keanekaragaman persepsi sehat dan sakit mereka. Lebih konseptual, maka fenomena pengobatan tradisional ada dan hidup dalam bentuk pengetahuan, kepercayaan, nilai, norma, sebagai kebudayaan masing-masing masyarakat. Penyandang kebudayaan tersebut dan fenomena tersebut ada pada masyarakat dihadapkan dengan adanya sistem pengobatan modern kedokteran yang diperkenalkan oleh pemerintah kepada warga masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor budaya yang mempengaruhi kesehatan, yaitu bahasa dan komunikasi. Perbedaan bahasa atau dialek antara penyuluh kesehatan dan masyarakat dapat menjadi penghalang utama dalam komunikasi. Dalam masyarakat yang beragam secara linguistik, penggunaan bahasa yang tidak dipahami dengan baik dapat menyebabkan kebingungan atau salah pengertian. Selanjutnya, struktur sosial. Di beberapa komunitas adat, seperti di daerah pedesaan atau kelompok etnis tertentu, keputusan mengenai perawatan kesehatan seringkali tidak hanya melibatkan individu yang sakit, tetapi juga melibatkan anggota keluarga atau tokoh adat yang dihormati. Pengambilan keputusan ini sering dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, normal sosial, dan peran gender yang kuat dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, nilai dan kepercayaan agama. Dalam beberapa agama atau kepercayaan, ada keyakinan bahwa pengobatan medis modern tidak sesuai dengan ajaran agama atau tidak boleh digunakan. Beberapa kelompok mungkin lebih memilih pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional yang dianggap lebih selaras dengan prinsip agama mereka. Hal ini dapat menyebabkan individu atau kelompok menunda atau menghindari pengobatan medis yang mungkin lebih efektif. Baik, perkenalkan, nama saya Nada Fidala Malfa dari Prodi K3. Saya akan menjelaskan mengenai persepsi resiko. Persepsi resiko dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang bersumber dari psikologis dan juga budaya organisasi. Sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal, dapat bersumber dari iklim keselamatan, pressure dari komunitas, serta karakteristik demografi dan pekerjaan. Kemudian yang kelima adalah praktik tradisi. Terdapat beberapa tradisi yang menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Contohnya seperti wabah kuru di New Guinea. Penyakit tersebut menyerang susunan saraf otak manusia dan penyebabnya adalah virus. Setelah dilakukan penelitian, dapat diketahui bahwa penyakit ini menyebar karena adanya tradisi kanibalisme. Selanjutnya, tantangan budaya dalam kesehatan masyarakat. Tantangan sosial dan budaya terkait dengan kesehatan masyarakat berkaitan dengan isu-isu yang berasal dari nilai, kepercayaan, dan praktik yang beragam di dalam kelompok etnis dan budaya. Ini dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi layanan kesehatan. Banyak kelompok budaya memiliki cara berbeda dalam melihat kesehatan dan penyakit yang mungkin bertentangan dengan model medis barat. Beberapa komunitas misalnya mungkin lebih cenderung menggunakan pengobatan tradisional atau spiritual daripada obat-obat konvensional yang bisa mengarah pada ketidakpatuhan terhadap pengobatan yang diresepkan. Selain itu, beberapa penyedia layanan kesehatan tidak sepenuhnya menghargai bagaimana faktor budaya memengaruhi perilaku pencarian kesehatan dan pilihan pasien. Ini dapat mengakibatkan pemahaman yang buruk dan interaksi yang buruk antara dokter dan pasien. Perkenalkan, nama saya Nashwa Ganeatuta Fasya dengan NIM 005241077. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi kesehatan berbasis budaya. Komunikasi yang efektif dalam masyarakat harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya, bahasa, dan norma yang ada dalam masyarakat. Strategi komunikasi yang berbasis budaya adalah salah satu kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat, dan penerimaan masyarakat terhadap pesan kesehatan. Berikut ini adalah beberapa strategi komunikasi yang berbasis budaya.
Yang pertama adalah melibatkan tokoh budaya atau pemimpin masyarakat. Tokoh masyarakat yang dihormati dapat menjadi agen perubahan dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan, karena para tokoh masyarakat ini dapat mempengaruhi dan membimbing masyarakat untuk mengikuti berbagai program kesehatan yang telah direkomendasikan. Yang berikutnya, melakukan pendekatan dengan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini adalah proses komunikasi yang melibatkan pertukaran informasi antara dua pihak secara aktif. Dalam konteks kesehatan masyarakat, pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi tetapi juga memberikan feedback atau pertanyaan mengenai topik yang disampaikan. Komunikasi dua arah ini memungkinkan penyuluh kesehatan untuk mendengarkan secara aktif apa yang dibutuhkan atau menjadi perhatian masyarakat. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman mereka. Yang berikutnya, memperhatikan penggunaan bahasa dan simbol yang sesuai. Bahasa dan simbol sesuai digunakan dalam penyuluhan kesehatan harus mencerminkan budaya masyarakat setempat agar pesan dapat dipahami dan diterima baik. Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan simbol yang akrab dengan masyarakat akan membantu menyampaikan pesan kesehatan secara efektif. Seperti menggunakan bahasa lokal atau bahasa sehari-hari, penyuluhan kesehatan akan lebih efektif jika bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebiasaan berbicara masyarakat. Hindari penggunaan bahasa medis yang rumit atau asing bagi mereka. Yang kedua yaitu pendidikan kesehatan yang sensitif terhadap budaya. Pendidikan kesehatan yang sensitif terhadap budaya berarti menyampaikan informasi kesehatan dengan cara yang memperhatikan nilai, norma, dan kepercayaan masyarakat setempat agar lebih mudah diterima. Strategi yang dilakukan yaitu yang pertama, menggunakan bahasa dan istilah lokal. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat sangatlah penting. Gunakan istilah yang sesuai dengan budaya lokal dan hindari kata-kata yang dapat menyinggung atau membingungkan. Yang kedua, yaitu mengintegrasikan kepercayaan dan nilai budaya dalam program kesehatan. Memahami nilai-nilai budaya yang berlaku di suatu masyarakat dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip kesehatan yang ada, ini bisa membantu mengatasi hambatan budaya terhadap program kesehatan. Contohnya, di beberapa daerah, tradisi makan bersama sangatlah dihargai. Penyuluhan mengenai pola makan sehat bisa dilakukan dengan mengadaptasi kebiasaan ini, seperti makan bersama dalam bentuk makan sehat. Yang ketiga yaitu memperhatikan dimensi psikologis dalam pendidikan kesehatan. Menggunakan pendekatan yang empatik dalam menyampaikan pesan kesehatan agar masyarakat merasa dihargai dan dipahami, bukan merasa dikritik atau diberi tekanan. Contohnya, mengadakan sesi konsultasi untuk diskusi terbuka dengan masyarakat untuk mendengarkan masalah kesehatan yang mereka hadapi. Lalu yang ketiga, yaitu pengobatan tradisional dalam konteks kesehatan masyarakat. Pengobatan tradisional melibatkan penggunaan bahan alami, terapi fisik, dan praktik kebudayaan tertentu dalam pengobatan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, pengobatan tradisional seringkali lebih diterima oleh masyarakat karena sudah menjadi bagian dari tradisi mereka. Strategi untuk masyarakat agar lebih diterima yaitu yang pertama, mengakui dan menghargai pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional tidak boleh dianggap inferior, tetapi harus diakui sebagai bagian dari budaya masyarakat. Sebagian besar terapi tradisional seperti ramuan herbal atau akupuntur telah terbukti memiliki manfaat. Contohnya, menghargai pengobatan herbal sebagai pelengkap, bukan pengganti untuk pengobatan medis modern. Yang kedua, melibatkan praktisi tradisional dalam penyuluhan kesehatan. Praktisi tradisional seperti dukun beranak, tabib, atau penyembuh lokal bisa dilibatkan dalam program kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kerjasama antara medis, modern, dan tradisional. Contohnya, membuat pelatihan bersama bagi praktis medis dan praktis
praktisi tradisional untuk memperkenalkan pengetahuan tentang cara mengatasi penyakit tertentu dengan aman. Yang ketiga yaitu integrasi pengobatan tradisional dengan pengobatan modern. Pengobatan tradisional dapat dilengkapi dengan pengobatan medis modern untuk memberikan pilihan yang lebih luas dan efisien dalam menangani penyakit. Contohnya program kesehatan yang menggabungkan penggunaan jamu atau terapi fisik tradisional bersama dengan pengobatan medis, seperti dalam pengobatan diabetes menggunakan herbal dan pengobatan modern. Oke, kemudian kita lanjut ke studi kasus. Dalam membahas budaya kesehatan masyarakat, kita dapat melihat dua contoh yang saling bertolak belakang, yaitu budaya positif dan budaya negatif. Kedua kasus ini akan memberikan gambaran kepada kita untuk tentang pengaruh budaya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pertama, untuk budaya yang positif, kami mengambil contoh studi kasus di Desa Panglipuran di Bali. Nah, Desa Panglipuran di Bali ini telah dikenal secara internasional sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Nah, mendapatkan penghargaan seperti Kalpataru, Indonesia Sustainability Tourism Award, dan Top 100 Sustainable Destination. Prestasi ini kemudian tidak lepas juga dari budaya kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan mereka sebagai bagian dari adat istiadat dan nilai keagamaan mereka. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mendukung budaya positif di Desa Panglipuran itu. Yang pertama adalah kesadaran kolektif. Setiap warga di desa itu memiliki tanggung jawab individu dan kolektif untuk menjaga kebersihan rumah serta lingkungan sekitar. Yang kedua, sanksi adat. Pelanggaran terhadap aturan kebersihan tidak hanya mendapatkan teguran, tetapi juga sanksi sosial atau adat yang kemudian akan secara efektif menjaga kepatuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan komunitas. Gotong royong itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan Desa Panglipuran di Bali. Warga itu secara rutin membersihkan lingkungan secara bersama-sama setiap minggunya. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan juga meningkatkan rasa tanggung jawab bersama. Kemudian terdapat juga dampak positif terhadap adanya budaya positif ini. Kemudian yang pertama adalah Desa Panglipuran itu bebas dari sampah dan penyakit berbasis lingkungan. Kemudian yang kedua, desa ini juga menjadi destinasi wisata unggulan yang tidak hanya mendukung perekonomian lokal, tetapi juga memberikan citra positif bagi Bali dan Indonesia di seluruh dunia. Dan yang ketiga, dengan tingkat kebersihan yang tinggi, prevalensi penyakit seperti diare dan demam berdarah itu sangatlah rendah, menunjukkan hubungan erat antara budaya kebersihan dan kesehatan masyarakat. Nah, kemudian sebagai tolak ukur, kami juga mengambil budaya negatif, yaitu kebiasaan buang air besar sembarangan di beberapa wilayah. Budaya negatif ini masih menjadi tantangan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di daerah terpencil di Kalimantan dan Nusa Tenggara. Seperti contohnya pada berita ini, kita dapat melihat bahwa mayoritas kabupaten kota di Kalimantan Selatan masih belum bebas dari BAB sembarangan. Kebiasaan buang air besar sembarangan ini tetap marak terjadi dan berdasarkan dari data Kementerian Kesehatan hingga tahun 2022, sekitar 5 juta orang di Indonesia masih belum memiliki akses ke jamban yang layak. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang mendukung budaya negatif BABS ini. Pertama, minimnya infrastruktur. Keterbatasan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar seperti jamban yang layak, hal memaksa masyarakat untuk menggunakan sungai-sungai atau kebun untuk buang air besar. Kemudian yang kedua adalah kurangnya edukasi. Nah, rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak buruk BABS terhadap kesehatan ini seperti resiko menyebarkan penyakit, dan lain-lain menyebabkan kebiasaan ini terus berlangsung sehingga sulit untuk diintervensi. Kemudian yang ketiga adalah norma sosial. Di beberapa wilayah, karena infrastruktur yang sudah minim dari turun-menurun, hal ini menyebabkan adanya sebuah kebiasaan dari kakek nenek mereka yang membuang air besar secara sembarangan. Nah, BABS ini kemudian menjadi kebiasaan yang dianggap wajar karena
tindakan yang turun-menurun itu. Nah, hal ini juga tidak mempertimbangkan adanya konsekuensi kesehatan dan lingkungan. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena balik lagi ke poin kedua, yaitu kurangnya edukasi. Kemudian, dampak negatif yang ditimbulkan dari budaya ini adalah, pertama, kebiasaan ini menyebabkan tingginya prevalensi penyakit berbasis air seperti diare dan kolera. Kemudian hal ini menghambat atau mencemari sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dengan hal yang ini terjadi, maka akan mempengaruhi juga angka stunting yang tinggi. Kenapa? Karena anak-anak itu tentu akan minum dari sumber air yang sama dengan orang tua mereka. Kemudian ketika sumber air bersih itu tercemar karena adanya kegiatan tindakan atau kebiasaan PABS ini, maka penyakit-penyakit seperti diare dan kolera itu akan sangat mudah untuk terjangkit bagi anak-anaknya karena mereka minum dari sumber air bersih yang sudah tercemar. Ketika mereka mengidap penyakit seperti ini, maka tentu mereka akan kesulitan untuk mendapatkan gizi yang seimbang karena dari tubuh mereka saja sudah membutuhkan banyak sekali gizi untuk melawan penyakit-penyakit ini, dan kemudian akan menghambat pertumbuhan mereka sehingga angka stunting di daerah-daerah ini seperti pada penelitian yang sudah kami temukan sebelumnya itu sangat tinggi. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk memberikan sebuah kesimpulan. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa bagaimana budaya dapat menjadi faktor penentu kesehatan di masyarakat. Nah, Desa Panglipuran, budaya kolektif dan ketaatan pada agama itu berhasil untuk menciptakan lingkungan sehat yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, di wilayah yang masih mempraktikkan PABS, kurangnya infrastruktur, kurangnya edukasi, dan berbagai hal itu menjadi hambatan utama untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Martia Berartini dengan NIM 00524180. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan, budaya memiliki peran besar dalam kesehatan masyarakat, terutama dalam membentuk persepsi, praktik, dan kebiasaan terkait kesehatan dan penyakit. Setiap masyarakat memiliki sistem kepercayaan, nilai, dan tradisi yang mempengaruhi bagaimana mereka merespon penyakit serta upaya kesehatan yang ditawarkan. Pengobatan tradisional yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia menjadi salah satu bentuk manifestasi budaya yang kuat, namun seringkali belum terintegrasi secara optimal dengan sistem medis modern. Tantangan seperti hambatan bahasa, struktur sosial, kepercayaan agama, dan praktik tradisional dapat mempengaruhi efektivitas program kesehatan. Namun, budaya juga dapat menjadi kekuatan positif dalam mendukung kesehatan masyarakat, seperti yang terlihat pada studi kasus Desa Panglipuran dengan kebiasaan kolektif menjaga kebersihan. Sebaliknya, budaya negatif seperti kebiasaan buang air besar, barangan, menunjukkan perlunya pendekatan berbasis budaya untuk mengatasi masalah kesehatan. Kemudian saran, 1. Penguatan pendidikan kesehatan berbasis budaya. Gunakan bahasa lokal dan pendekatan yang menghormati nilai serta norma masyarakat untuk meningkatkan penerimaan terhadap program kesehatan. 2. Integrasi pengobatan tradisional dan modern. Akui manfaat pengobatan tradisional dengan menyediakan pelatihan bersama antara praktisi tradisional dan tenaga medis modern untuk menciptakan kolaborasi yang aman dan efektif. 3. Peningkatan infrastruktur dan akses layanan kesehatan. Pastikan fasilitas kesehatan seperti akses jamban yang layak tersedia di wilayah terpencil untuk mengatasi masalah seperti kebiasaan buang air besar sembarangan. 4. Pengembangan kebijakan kesehatan sensitif budaya. Libatkan perspektif budaya dalam perencanaan dan implementasi kebijakan kesehatan sehingga program kesehatan menjadi lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 5. Pemanfaatan teknologi untuk edukasi dan kampanye kesehatan. Gunakan media lokal atau digital untuk menyebarluaskan informasi kesehatan yang relevan dan berbasis budaya. Pendekatan yang sensitif dan menghormati budaya akan menciptakan solusi kesehatan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan efektif.